Halo semua. Halo. Halo. Hari ini kita bersama Made Andi Sudarmo Putra. Patut. Di Joman dan kita beli? Ne tiang man ada ne di nas ada ne ring griyo siwa Pemaron. Griyo Pemaron. Nggih di Buleleng. Munggu. Di Munggu sebenarnya ya. Dulu saya tinggal di Desa Munggu. Dan sering saya ikut ada ne ini nyarangin ngayah di griyo. Nyarangin ngayah di griyo. Nggak dos nih kok minum nggak dos. Nggih. Wow. Jadi poin kita hari ini adalah kita ingin lebih kenal lebih dalam ya tentang beli Made Andi. Beli De Andi ya kita panggil ya ini ya. Jadi beli De Andi Celang Lendres tadi. Beli Celang Lendres. Ya, sedikit panjang videonya tapi akan menarik mestinya ya. Paling si malu beli. Boleh di Josli ya. Boleh di Josli, boleh Selatukat begitu. Boleh Jawa. Kanada. Jawa Kanada. Boleh Jawa Kanada. Pidan mai si malu pidan mai. Ini sebenarnya pertama kali saya ke Bali. Ini karena ada banyak yang nanya pertanyaan ini. Pertama adalah pertanyaan yang menarik karena banyak pikir saya dari kecil di Bali. Yang uli dari alit yang di Bali. Karena dua ngomong Bali gitu kan? Nggih, tapi sebenarnya yang pertama kali ke Bali adalah tahun 2015. Di program beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kuliah berarti? Iya, kuliah dari Kemenlu. Saya datang ke Bali di program itu namanya program diplomatik. Ya, untuk membangun hubungan diplomatik. Ya, hubungan diplomatik di antara Kanada, Indonesia dan negara-negara yang lain juga. 2015. Langsung ada ini dicungu. Buset. Bercanda. Ya, suka nih. Mensap kan aduh. Nah, langsung dong Mas Dini apa balik lagi ke Kanada terus kapan dari balik? 2015 saya 2,5 bulan di Bali. 2,5 bulan. Setelah itu langsung balik ke Kanada tiang. Dan di Kanada 1 tahun pang sud S1-nya dan tahun 2016 saya balik lagi untuk kuliah lagi dari program dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Moyong malu. Kuliahnya nanti. Jurusan kerawitan di Isi Denpasar. Selama 1 tahun. 2015 atau 2016 itu? 2016. Yang 2015 nanti. Ya, ini 2016 jurusan kerawitan di Isi Denpasar. Kalau 2015 jurusan kerawitan juga. Tapi di di program dari Kemenlu, di program lain ya. Isi Denpasar juga. Enggak, itu di program lain saja untuk mengenalkan budaya saja. Ya, dan setelah itu saya di Kanada 1 tahun balik ke Bali. Dan dari 2016 terus saya di Bali, belum pernah balik ke Kanada. Dari 2016 bulan September. Hampir 3 tahun. Belum di Bali. Bolak-balik ngurus visa gen. Bolak-balik ngurus kitas. Kitas ya, kartu izin menatap. Ya. Kartu izin ya itulah. Ya, terbatas ya. Izin terbatas. Nah, lalu dan ini bisa menggambal berarti ya. Dulu di Kanada yang belajar menggambal, bisa main gamelan Bali. Di Kanada yang belajar main gender wayang di Universitas Toronto. Ada teman saya yang pertama mengenalkan saya perkenalan sama budaya Bali adalah dua pihak. Ada dari Universitas Toronto, teman saya Profesor Dr. Annette Sanger. Dia orang Bali berarti? Dia orang Inggris. Sebenarnya orang Inggris, dan dia seorang etnomusikologis. Dia yang sama seorang namanya John Blacking.
dia buat gong di Inggris yang paling pertama ada sejak tahun 80-an. Dia buat sekegong pertama di Inggris. Ya di Irlandia. Irlandia. Di Irlandia tahun 80-an dan setelah itu dia ke Kanada jadi dosen di Universitas Toronto. Pada saat itu Tiang belajar mengambil Jack dan juga suaminya Jim Kippen. Oh, jadi ini perempuan tadi? Anak Sanger perempuan. Ya, coba bayangkan dia buat penelitian di Bali tahun 80-an. Jadi perempuan bule di Bali 80-an. Ya. Dia kayak apa istilahnya? Ya, dia pioneer ya pioneer di budaya Bali untuk Irlandia dan Inggris mungkin. Ya, dan saya belajar gamelan sama dia dan suaminya. Mereka mendatangi teman baik saya yang masih punya hubungan yang bagus sama mereka dari Sanggar Mekar Buana yang di Badung, di Topati. Oh, Topati. Di Sanur dan Topati di wilayah Denpasar. Dan ini adalah sanggar yang unik. Teman saya Von Hatch, dia dari Selandia Baru. Istrinya Evi Suyanyani, orang Indonesia, orang Bali dari Sanur. Mereka buat Sanggar Mekar Buana yang sudah lama, sudah 25 tahun. Si Von dia di Bali 25 tahun. Bahasa Balinya halus tingkat dewa. Dua saja dia buat Sanggar Mekar Buana itu untuk buat rekonstruksi dari gamelan Bali kuno, spesialis di Semar Pegulingan, Semar Patagian itu ya Pelegongan, dan juga dia buat rekonstruksi musik selonding dan gambang. Ya. Sukito yang 3 bulan belajar gamelan Bali jadi di Kanada. Sukito jadi menarik. Dan teman-teman di Kanada, si Annette Sanger, Jim Kippen, Von Hatch, dan Evi Suyanyani, mereka mengarahkan saya untuk mencari program beasiswa kayak beasiswa seni budaya Indonesia. Itu awalnya berarti ya? Iya, dia yang menyuruh saya untuk mendorong saya, Andi harus lancong ke Bali untuk mencari yang asli. Wait. Berarti kecintaan pada Bali itu bukan tercipta di Bali sebenarnya, berarti di Kanada berarti ya? Kanada, tercipta di Bali yang dibawa ke Kanada oleh orang lain. Iya. Dan menjadi ini menjadi kecintaan saya dan membawa balik ke Bali. Ya. Jadi itu alasannya juga kenapa memilih tetap di Bali, tidak pulang begitu kan? Ya, itu yang paling awal. Ya mungkin saya belum pernah pikir sejauh itu, tapi ya mungkin karena pengaruhnya Pak Von Hatch dari Selandia Baru. Saya lihat, ini orang dari Selandia Baru yang dia sudah 25 tahun di Bali, dia sudah berbuat yang sangat baik untuk masyarakat kerawitan dan tari di Bali. Dan ya itu menjadi, saya belum pernah pikir itu, tapi ya mungkin itu inspirasi saya untuk menetap di Bali ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Itu yang mengawali berarti ya. Itu yang mengawali berarti kan. Setelah datang milih wartawannya artinya setelah balik ke Bali makin demen berarti kan? Makin demen. Ya. Dan tidak kayaknya tak lihat-lihat Dandi dari dulu tidak sekedar karawitan pada akhirnya sukanya kan? Benar. Ini yang baru keisi Denpasar. Maret kok ini saya bisa bahasa Bali, saya bisa bahasa Indonesia. Maret kok tapi ada minat untuk belajar bahasa dan belajar bahasa selama 2 bulan. Pertama video viral yang dibuat setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan di Bali. Itu yang video Roko Brahmana itu ya ini Roko Brahmana. Kalau Surya mau sponsor saya Benang Bara Surya 16 ya. Baru ngerti. Surya Inter. Itu menjadi viral dan itu sebenarnya video itu saya pakai bahan-bahan yang teman saya dosen di ISI Denpasar, Pak Kader Karyasa dari wilayah Belah Batu di Gianyar, dia
mulai murukin tiang ini pedang apa ini lelucon di Bali ya. Oh, model-modelnya. Ya, model-model lelucon di Bali. Yang murukin tiang ini, oh ini model-model lelucon di Bali. So gitu videonya dibuatin, dia suruh saya Andi harus minum bondres. Oh gitu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu tahun 2016. Oh, tahun 2016 sudah diajak bondres. Sudah 3 bulan dia langsung di panggung. Pertama kali saya ikut bondres untuk buat pentas asli bondres. Yang tidak tahu bondres itu lawak Bali. Lawak itu Bali. Bondres ya. Okay. Lawak Bali ya. Tapi Dwi sudah tahu ya. Ya. Tapi untuk teman-teman kita Ya, banyak yang tidak tahu. Ya, mungkin ada banyak yang belum tahu. Ya, bondres itu lawak Bali, komedi, stand up comedy ya. Komedi. Itu tahun saya masih ingat bulan November tahun 2016. Saya ikut pentas bondres di Puspem Badung. Puspem Badung. Waktu itu saya menggunakan bahan-bahan yang Pak Kader Karyasa, Ibu Wayan Suratni. Wih, iklan untuk motor. Pakai knalpot yang snack ya. Jangan pakai knalpot kayak itu. Nanti bongol. Bongol. Lanjut. Celeng. Ini ya itu yang saya dapat bahan dari Pak Kader Karyasa, Bu Wayan Suratni, juga Wayan Sudirana, dan terutama teman saya Jero Dalang, Kadek Winyana. Dia seorang dalang, dia kaprodi pedalangan di Isi dan Pasar. Dia murukin tiang lagi, murukin tiang ini Andi, ini cara buat lelucon di Bali, ini budaya Bali. Q-nya ya modelnya. Iya, pancingan. Q, ya. Susah bahasa Indonesianya apa itu? Ya, pancingan. Berarti waktu itu sudah bisa bahasa Bali berarti. Walaupun sedikit ya. Sebenarnya ini menjadi tidak mau sombong tapi agak bangga ya. Ya harus boleh. Setelah 2 minggu di Bali sudah bisa berkomunikasi, mengenal aja bahasa Bali. Artinya bebani ngomong pedidi, berani ngomong sendiri sama orang Bali. Bebani karena ini yang bergaul sama orang Bali, yang karena pergaulan yang belajar bahasa Bali. Ya. 2 minggu sudah bisa berkomunikasi ya dasar. 2 minggu. Setelah 2 bulan sudah bisa percakapan. Sudah bisa percakapan. 3 bulan, tigang sase. Itu sudah saya bisa buat lelucon. Ya, berarti ya sudah bisa membuat komedi dan humor setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan sudah bisa membuat humor sendiri. Artinya QQ-nya ketemu. Ya, QQ untuk apa itu? Hitam putih, mancing-mancing gitu ya. Oke. Ya, sudah saya dapat sendiri. Ya. Dan ada banyak yang saya belajar dari teman kayak Kader Karyasa, Bu Suratni, dan Pak Kadek Winyana. Saya belajar banyak dari mereka. Tapi tetap ada beberapa yang dari responsif saja. Spontan ya. Berarti kan banyak yang sepertinya bertanya ya, kenapa Andi bisa cepat belajar bahasa Bali kan? Salah satunya apa kira-kira? Tadi kan dibilang mungkin karena banyak bergaul gitu kan. Sebabnya apa lagi kira-kira yang lain? Sebabnya adalah dari minat saja. Saya baru di Bali mendarat dari pesawat, ketemu sama orang Bali, dan saya pikir, kalau saya mau belajar tentang seni budaya Bali, harus saya belajar bahasa Bali. Yang sing bisa bahasa Bali, sing bisa belajar. Ada bule yang di Bali yang lebih lama. Ya. Dan ada yang lebih pintar bahasa Bali, ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Ya, untuk saya dari minatnya saja itu yang mau renjak nak Bali, yang nyak belajar bahasa, coba ini, coba 3 kata setiap hari. 3 kata aja. Tidak banyak sebenarnya. The golden rule. The golden rule. Ya, itu bedik kan. Bedik. 3 kata setiap hari. Coba. Kalau saya belajar 3 kata setiap hari, 1 minggu berapa kata?
berapa kata satu minggu? 21 ya. Ya, woi, 2 matematika. Benar itu. Benar ya, mulai 2 wartawannya ya. Berarti 1 bulan, 4 minggu, ya 84 kata. Lumayan ya? Lumayan. Coba ini melanjut ini saya sudah hilang jarinya. Ini tidak bisa hitung lagi. Udah lumayan ya. Ya, benar. Itu mungkin alasannya kok minat. Dari minat. Ya mungkin banyak bilang ya pintar atau cerdas. Tapi sebenarnya itu dari minat saja. Siapapun bisa belajar bahasa asing. Dan tidak malu mungkin ya. Tidak malu. Ini kayak kan keberanian. Langkah soalnya beli Madinah langkah saja. Ini yang jadi susah untuk orang Bali, sering jadi susah. Saya bilang semua orang Bali yang mau belajar bahasa Inggris ya. Yang orang Bali mau belajar bahasa Inggris, sering orang Bali jadi malu. Itu bukan salah, tapi ada unsur-unsur dari budaya Bali sendiri yang buat orang malu ya. Itu ada ngaden awak bisa, tiang nak mula sing bisa. Ya benar. Itu dengan awak bisa depan anak yang ngadanin. Ya itu semua orang Bali, setiap orang Bali dapat itu dari kecil. Tapi di luar negeri tidak seperti itu, tidak ada ilmu kayak itu. Jangan saya bilang saya yang hebat, biarin nak lengurin ya. Depan anak yang ngadanin ya, dia yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri sendiri. Ya betul. Mungkin karena ya itu namanya budaya dari yang saya bawa dari Kanada. Keberaniannya adalah saya tidak peduli, saya akan coba. Saya akan coba karena saya yakin bahwa saya cinta sama seni dan budaya Bali. Saya yakin saya cinta sama orang Bali. Saya yakin saya cinta sama bahasa Bali. Saya harus setiap hari belajar. Dan saya buat aturan. Aturan dari teman saya Pak Manalit. Dia bilang, Andi, dia ajarin saya bahasa Bali. Pertama dia bilang, Andi coba 3 kata per hari. Oh, dia yang ngajarin sebenarnya. Dia yang bilang itu. Ya. 3 kata per hari. Pak Manalit dari Desa Munggu. Ya, dia bilang, Andi coba 3 kata per hari yang ngurin. Oke Pak Man, saya berusaha. Ya, dan saya berusaha dan setelah 3 bulan bisa buat lelucon sendiri. Ya, makin pede kan? Ya, makin pede. Percaya diri. Minum unggahan toyo. Unggahan minum toyo niki. Nah itu menarik tuh. Setelah itu, untuk diam di Bali kan perlu uang dong. Perlu uang. Apa yang dilakukan untuk menyambung hidup kan? Ini yang mula man beasiswa. Karena beasiswa aja. Karena beasiswa. Jadi sekarang masih dalam proses beasiswa ini sebenarnya. Masih dalam proses beasiswa, namanya beasiswa unggulan dari Kemendikbud Indonesia. I've been through the ringer. Saya setiap beasiswa yang disediakan untuk orang asing belajar di Indonesia, saya pernah dapat. Waktu saya dapat beasiswa unggulan itu, saya menang di lomba penulisan 2017. Saya menang lomba tulisan bahasa Indonesia dari 6.000 orang asing di seluruh dunia. 6.000? Dari 6.000 ya. 6.000. Saya dapat juara. Dan juaranya adalah beasiswa dari Kemendikbud untuk melanjutkan ke S2. Beasiswa unggulan. Ya, beasiswa unggulan. Wow. Masih sekarang Astungkara bina bulan Praga tesis deh Astungkara. Sarjana. Oh, tesis. Tesis ya untuk S2. Wow. It's like a PhD then. Belum. PhD S3 baru PhD ya. S3 stroke setro. Go get it. Kalau S2 Daluman. Ya. Bawa bakat. Tapi yang menarik dari Andi juga sebenarnya adalah bukan cuma bisa berbahasa Bali, tetapi tahu ada itu untuk membuat
untuk menjadi pemain Bondres itu kan harus tahu culture-nya Bali, Banyak. biar joke-nya pas. Ya. Joke Kanada nggak bisa dibawa ke sini. Benar. Dan joke Bali tidak bisa bawa ke Kanada. Lucu dari Bali. Beda. Tidak bisa membawa ke Kanada juga. Kok enggak belajar? Ingin cara Ya, gini. Lama saya teliti tentang lelucon di Bali, tentang humor, tentang komedi di Bali. Yang saya dapat adalah memang ada buku dari Pak Wayan Dibia, Pak Prof Dibia dari Singapadu. Idola saya itu, idola. Shout out to Pak Dibia. Idola saya itu. Dia buat buku namanya Bondres dan Bebondresan. Oke. Dia buat buku ini dan dia bilang Bondres terdiri, ini susah buat kutip sekarang karena tulis semangat sing mana istirahatnya. Bondres di Bali terdiri dari beberapa unsur, termasuk tutur, termasuk rupa, yaitu hias dan pakaian, ya. Oke. Solah ya, dan nigel ya, gerakan, dan tutur, solah, rupa, bahasa dan logika. Logika itu logika. Okay. Dan pasti ada yang lain dan pasti Pak dia bilang Andi mulai start ikun boleh amprot yang Pak Prof ini yang mau belajar nih tapi bukunya hebat sebenarnya. Bukunya hebat dan ya ada unsur-unsur kayak itu di Bondres di Bali. Dan yang saya belajar di masyarakat dari ya kayak Pak Kadek Widniana, dari Ngurah Janur, Bu Wayan Suratni, dari Sengap, Sengap, idola saya. Sebenarnya tesis saya tentang Sengap. Oh ya? Ya, tentang Sengap itu kajian biografis sambil kajian tentang kenapa Sengap menjadi pelawak yang sehebat ini ya. Kenapa dia menjadi pelawak yang hebat? Karena dia punya dasar budaya, sastra, agama, banyak pengetahuan, termasuk babat. Dia tahu. Dia tahu. Dan setiap Bondres yang hebat dari dulu dari Bondres yang hebat kayak Pak Nyoman Sumandi, kayak Dadap, kayak Dolar, kayak Petro. Semua mereka. Ada banyak yang saya maaf kalau saya belum menyebutkan yang lain, tapi yang ada banyak yang lain yang jadi Wayan Sugita. Mereka semua mereka punya pengetahuan yang sangat luas tentang sejarah, tentang agama, tentang babat, tentang ada banyak tentang budaya Bali itu apa itu budaya Bali. Mereka punya pengetahuan yang sangat luas tentang bidang itu. Makanya bisa membuat lelucon yang pas. Yang pas untuk warga Bali. Untuk saatnya, untuk tempatnya, dan untuk situasinya juga. Bisa kalau Patra. Desa Kalaboy. Dua wartawan. Desa Kalapatra, benar. Bentar dulu. Jadi sebenarnya Lidian Andi ini bukan bikin malu ya. Saya tidak setuju dengan term, maksudnya gini misalnya orang Bali harus malu dengan bule yang bisa lebih dari kita. Enggak, bukan malu. Malu kalau salah dibenerin ya. Bukan malu, tapi ini semacam partner jadinya. Jadi kita kita punya motivasi lebih. Tidak malu. Benar. Harusnya kita enggak malu. Kita dia mau, kita juga mau dong gitu. Benar nggak begitu? Itu benar. Itu yang saya itu dari tujuan saya adalah bukan untuk saya lebih pintar dari orang Bali, saya yang paling pintar. Tujuan saya adalah kayak tadi pagi saya di seminar di STEMIC di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Tadi pagi saya di seminar di situ dan banyak orang bilang sama saya, Andi, saya mau sangat terima kasih karena Andi cinta pada budaya Bali. Sudah sukses saya. Kalau ada yang bilang itu berarti saya bisa membuat orang bangga bahwa dia jadi orang Bali. Ya, benar. Ya, betul. Itu kalau saya bisa membuat orang bangga bahwa dia jadi orang Bali, itu jadi sukses saya. Benar. Rasa suksesnya gitu kan. Ya, jadi minimal kita kena Bali orang ngelalahin beliau. Ngelalahin apa ya namanya? Istilahnya
memberi pengaruh gitu kan, melalahin, mana sih gitu? Kayaknya begitu kan. Oke. Sedikit lanjut ya. Selain karawitan kan sepertinya juga tertarik juga kepada literasi. Literasi tertarik, sastra Bali. Jadi selain itu juga menunjang untuk jadi bondres juga memang karena ya bondres itu bonus sepertinya ini ya. Bonus ya. Karena memang suka aja begitu, benar tidak? Ya itu memang suka aja, itu memang karena itu menjadi hobi saya, tapi sebenarnya ini passion saya adalah ya membuat orang ketawa dan happy dan bangga menjadi orang Bali. Tapi saya dalam hati saya adalah orang peneliti. Ya, I'm a researcher. Saya adalah orang yang teliti tentang budaya Bali. Walaupun itu kerawitan, tari, sastra, itu teater. Itu yang saya senang di sini karena saya peneliti agama. Semua kalau di Bali, coba bayangkan kayak ini pohon, ya. Buah adalah karya-karya seni yang ada di Bali, ya. Buah, daunnya, karya-karya seni di Bali. Batangnya memang adalah orang Bali, ya. Tapi di akarnya ada budaya, agama. Itu di akarnya. Analoginya pohon. Iya. Kita ulangi. Dari akarnya adalah budaya. Iya. Batangnya adalah manusianya. Iya. Orang-orangnya. Daunnya itu adalah karya-karyanya. Karya manusia. Karena itu yang dilihat indah kan. Kalau pohon tanpa daun kan mungkin kurang menarik ya. Ya kayak di Kanada. What? Really? Ya ada 6 bulan setiap tahun ada pohon tanpa daun itu. Oh ya. Jadi depresi saja. Oh maksudnya begitu ya. Karena iklim. Oke. I get it. Jadi benar. Semua penting. Tanpa akar tidak ada orang, tanpa akar tidak ada batang, tanpa batang tidak ada daun. Itu semua saling menunjang ya. Ya. Itu semacam resep the magic recipe of Bali. Ya, Trisakti. Trisakti ya. 3 ya benar. Ini agak serius nih. Oke. Ya. Jadi bawa bocoran sebenarnya. Riset dulu sedikit tentang Andi dan buat pertanyaan. Ini saya kadang nulisnya dalam bahasa Inggris, menerjemahkannya agak susah. What is your most concern about Bali? Ini agak mungkin ya sering diulang-ulang, apalagi sekarang ada banyak apa istilahnya, sering dengar yang I'm most concerned about. Mundur sedikit. Trihita Karana. Alright. Ya, Parahyangan sudah ada. Parahyangan udah banyak. Pawongan makin banyak. Kita sekarang menyambut raya. Pelemahan. Itu kayak terpinggirkan atau bagaimana? Itu hampir. Tidak pinggirkan karena kita di Bali. Saya mau bilang tidak karena saya sudah anggap dia kerap sama orang Bali. Sudah anggap menjadi orang Bali walaupun kulitnya putih. Kayak udah Bali putih mas. Sing keroyang nih kan. Ada belum putih. Lanjut. Iya, itu hubungan dengan manusia di antara alam ya. Sampai sekarang tidak begitu dipinggirkan atau hilang karena kita tetap di Bali punya tempat keluarga, tempat buku ada. Tapi mungkin ini membutuhkan beberapa generasi untuk mendidik anak-anak di sini. Soal tentang bukan hanya sampah plastik, tapi pembuangan sampah sembarangan, pengelolaan sampah. Ada banyak yang orang Bali
bukan orang Bali saja, saya tahu. Di seluruh dunia ini ya. Di seluruh global dunia issue. ini, Global issue. harus kita belajar tentang pengelolaan sampah dan sampah plastik ada untuk biar Bali menjadi harapan saya daripada concern, harapan saya adalah Oke. harapan saya adalah Bali bisa menjadi contoh untuk dunia karena dalam agama sudah menjadi contoh untuk dunia dalam relasi SDM sumber daya manusia di antara orang sudah menjadi contoh untuk orang di seluruh dunia. Kalau kita bisa dalam melestarikan lingkungan bisa menjadi contoh untuk orang di seluruh dunia, hebat kita. Oke. Karena kita sudah, maksudnya orang Bali sudah punya dasar cerita karana. Sudah punya. Nah, jadi tinggal dijalanin kan gitu maksudnya. Agar sebenarnya konsep hidup itu cuma sederhana kok gitu maksudnya kali ya. Kalau dijalanin kita udah punya, kita bisa jadi pionir gitu. Orang Bali loh. Sudah itu mulai dengan pergubnya Pak Koster. Shout out lagi Pak Koster, Pak Gubernur. Dari pergub ini tentang sampah plastik sudah ada baru hari ini lagi shout out Pak Gun Adiana, Pak Kepala Dinas Kebudayaan, dia juga buat syarat yang mendukung pergub tentang sampah plastik juga. Pak Gun Adiana, Kepala Dinas Kebudayaan juga. Berarti kita sudah mulai dari tahun 2019 sudah kita mulai. Ini akan menjalani saja. Kita tinggal lakukan masing-masing orang. Sing perlu boleh nak jalanin gitu ya. Kita yang menjadi contoh untuk dunia ini. Kayak ada di Bali Hari Nyepi. Sudah diakui sama dunia, orang di seluruh dunia bilang, kenapa di seluruh dunia kita tidak punya hari kayak Hari Nyepi kayak yang ada di Bali. World Silent Day sudah theory U ada yang banyak yang buat Bali menjadi contoh untuk seluruh dunia dari dulu. Sudah dari tahun 30-an sebelum itu, tapi pas dari tahun 30-an Bali menjadi contoh untuk dunia. The Island of the Gods, the Island of Paradise. Ini yang saya salut. Orang kayak Pak Wayan Koster, kayak Pak Gunadiana, dan banyak pihak yang lain. Teman saya Wayan Aksara dari Trash Hero. Mereka dari Mekar Buana juga, mereka jadi visionary ya. Mereka tahu, kita di Bali sudah menjadi contoh untuk seluruh dunia. Ngawit saking mangkin maju tinggal jalanin aturan semua ada. Artinya melakukan tuh singkal ada melihin kan masih gitu. Artinya agar-agarnya sudah jelas balik ke dengan yang awak bisa depan anak yang ngadanin. Tetapi menarik loh kembali bahasan tadi itu tentang dong ada yang awak bisa. Kemudian Andi membandingkan dengan falsafah luar bahwa kita harus menunjukkan diri juga kan gitu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi dikombin begitu mungkin maksudnya. Pas dikombin, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, kita yang combine dalam proses mulat sarira. Introspeksi diri. Wow. Cool. Oke. Keren itu, keren. Dengar-dengar Andi juga ngajar. Saya ngajar jadi volunteer. Ini bakti sosial, saya volunteer. Oke. Ketika ngajar gamelan, bahasa Inggris, volunteer saya. Ketika ngajar tuh serius apa kayak sekarang bercanda? Harus bercanda. Bercanda? Serius? Bisa serius belajar, tapi tanpa asik, nggak bisa. Nggak bisa nangkap. Tapi serius bisa? Nggak bisa. Coba main bola. Nggak bisa. Ternyata serius tuh makin tidak serius, makin lucu. Karena sih bisa berarti serius. Jiwa saya memang easy going gitu ya. Nah, apa Win kira-kira nih? Memang sih sebenarnya selain tadi harapan itu bukan concern ya, harapan. Selain itu apa lagi harapannya nih? Ke depan secara pribadi dulu. Setelah lulus Andi akan balik apa tetap di Bali atau bagaimana?
Yang kalau ngelanus sering Bali. Ngelanus. Ngelanus. Tapi nyintana malu. Enggak deh, kali sentanoan gitu. Nyak. Oh, kali sentanoan. Kali nyentano. Nyak nyintana. Nak di Tabanan gini nyentano lho. Di Tabanan tadi. Oh, Tadi yang penting jenis kelamin perempuan. Nah, berarti ini bagi perempuan yang kali sentanoan ya ada bagi meme bapo-bapo sani makena medue Nyak ngubu celeng. Yang nyak ngubu celeng, silakan hubungi saya. Nak subuh ngubu celeng, subuh biasa ngubu celeng lebihan gitu. Celeng sakti, silakan ingkit yang. Nah, ini menarik. Panggilan Andi Celeng itu sejak kapan Yin ngeman? Itu yang saya buatin sendiri. Oh gitu. Ada waktu saya baru belajar bahasa Bali, ada yang pernah bilang, oh ini celeng lendres. Dan apa itu celeng lendres yang nanya itu? Saya tersinggung pertama kali dengar. Jangan santai kan itu ya. Memang celeng begitu ini pasang yang gede. Ya. Ini saya pikir saya nanya itu mulai nanya yang apa itu celeng lendres. Dia bilang oh itu babi impor. Ya. Babi impor. Make sense. Ya, masuk akal. Make sense. Kalau saya babi impor, Anda babi juga ini. Itu yang saya bilang. Kok kalau tiang dari celeng lendres, di dari celeng alas. Benar. Oke, benar. Dan ya pada saat itu saya pikir itu bagus untuk mengadopsi itu menjadi lelucon ya. Lebih masuk ya. Ya lebih masuk daripada ini. Untuk teman-teman mungkin yang masih muda atau yang masih anak-anak yang alit ya, kalau ada yang bercanda jangan tersinggung. Menggunakan itu sebagai itu ya, saya orang gemuk, saya yang melawak celeng, mempatis kucit. Ya ini bukan cara pojok penjajah. Tapi saya menggunakan itu untuk menjadi bukan kekurangan saya tapi kelebihan saya. Ya. Itu adalah fight back. Ya, tidak usah fight back. Kalau saya tidak tersinggung, saya ngaku itu menjadi saya yang bilang oh ini kau cara celengnya. Itu saya bisa menjadi yang cara celeng. Dan kalau tidak tersinggung, tidak ada yang rasa kayak ada yang memfitnah saya. Kita menjadi teman karena kita harus bisa bercanda. Ini bercanda biasa. Ya biasa kan ya. Berarti liu saja lah timpal ya. Liu makin Bali yang. Mana saja punya teman saya itu bersyukur setiap hari daripada Sang Yang Widiwasa ini. Menawang Sang Yang Widiwasa. Asmara yang menarik ini hasil ngobrol-ngobrol sebelumnya beli Andi adalah wawasannya tentang dobo orangnya agama lah, filsafat lah, filsafat Bali ya, tentang terobosan cerita karena tentang konsep berketuhanan orang Bali. Memang tertarik atau kengken sebanget tuh? Kalau agama nggak apa-apa. Biasanya sama orang bule itu agak sensitif. Sensitif kan? Makanya hati-hati. Sensitif. Tapi saya nggak apa-apa karena sebelum saya ke Bali, memang saya tidak punya agama sebelum ke Bali. Oh ya? Tidak ada yang buat saya menarik. Tidak ada yang bilang yang dalam hati saya bilang. Oh itu masuk akal, itu filsafat, itu agama, itu masuk akal. Tapi baru di Bali, ya saya mengakui ini saya beragama Tirta. Mungkin bisa bilang agama Hindu, tapi saya bilang agama Tirta ya. Karena kita di Bali adalah agama kayak Hindu, tapi rebutan cewek. Tapi ini serius. Agama Tirta itu adalah the religion of the holy water. Itu yang berbeda. Which means agama Tirta. Agama berbasis air yang suci. Ya. Maksudnya Hindu, kata Hindu pada aslinya Hindu adalah dari Sindhu.
sungai itu ya. Adalah sungai ya. Di India. Sudah tahu Oke, kata tapi orang belum Bali ya. Oke, tadi yang belum tahu Sindu. belum tahu. Sindu itu adalah air yang suci. The religion of the holy water, agama Tirta. Oke. Kita di Bali memang lebih praktek dari teori. Itu yang bagus di Bali. Tapi ya mungkin kita bisa mengembangkan teori juga ya. Kita di Bali mempraktek agama Tirta ini. The religion of the holy water. Kita nunas Tirta pas meluka itu semua antara air. Coba water base gitu semua ya. Ya, water base. Kayak ya Bruce Lee. Ya, Bruce Lee bilang harus kayak air. Ya, we must be like water. We flow freely. Ya. Tapi air itu yang paling kuat juga. Air adalah yang paling kuat, tapi yang paling santai. Ya. Itu yang agama di sini. Itu yang paling kuat, paling santai, paling masuk akal. Coba bayangkan nih kita ya dari Hindu memang terdiri dari 5 unsur. Pancamahabhuta ya. Ya, Sebutkan. Pertiwi, apa, tejo, bayu, angkasa. Luar biasa. Ada 5 unsur ini dalam diri kita, dalam dunia ini. 5 unsur ini. Buana Alit, Buana Agung, Galungan, Hari Galungan. Kita kita memuji Ida Sang Hyang Widiwasa supaya kita menghilangkan sifat-sifat adharma, yaitu kayak budakala dari kita sendiri. Ya, itu semua ada dalam 5 unsur ini. Setiap orang di Bali dari kecil sudah tahu ini. Sudah tahu prakteknya. Kayaknya. Ya. Asungkara. Ya mungkin secara teori enggak, tapi prakteknya udah. Dari prakteknya sudah tahu karena dari kecil kita belajar ini di Bali atau saya belum dari kecil di Bali. Bukan dari kecil di Bali, tapi saya belajar ini di Bali dari orang Bali. Semua yang saya belajar adalah dari orang Bali. Dan kita terdiri dari 5 unsur ini, dan Bali adalah ya agama Tirta. Tapi Tirta itu terdiri dari 5 unsur itu juga. Tetap sama. Ya, tetap sama. Kita semua berasal dari unsur yang sama. Benar. Semua makhluk hidup begitu benar. Iya. Ya, juga yang tidak hidup. Walaupun itu kelemahan, bawaan, parayangan. Oke, kayaknya waktu kita udah habis. Nanti kita buat lagi sesi seperti ini kali ya. Kalau mungkin teman-teman bisa merespon untuk sesi ini segmen ini mungkin kita akan ulangi. Pewawancaranya mungkin berbeda. Mungkin Andi yang mewawancarai siapa. Ini sebenarnya adalah sebuah awalan. Karena kalau Andi bercerita tentang dirinya sendiri kan lucu. Ya, jadi saya adalah semacam walaupun pertanyaannya bukan dari Andi loh ya. Pertanyaan dari saya. Karena saya sama penasarannya dengan teman-teman semua yang lain. Andi ini apa sih sebenarnya gitu? Ya itu benar apa Andi, itu challenge saja, itu manusia apa ini? Dewa ya, manusia ya, Buddha ya. Memang manusia kadang-kadang dari challenge. Tapi unsur kita sama, jadi jangan saling merendahkan. Oke. Tapi ya mungkin kalau ada untuk teman-teman kita yang ada pertanyaan lagi, mungkin di komen, bisa di komen, nanya lagi. Nanti saya sama Dwi kita akan respon. Asungkara, ini kita semua dapat rahayu sarang sami sehat dan kita Asungkara kita saling belajar. Ya, di sini. Betul. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, Andi 88 Bali di YouTube sekarang. Kita ada YouTube, di Instagram, di Facebook. Kita punya Geng Celeng juga. Geng Celeng for life. Geng Celeng for life. Itu perlu dijadikan jargon kita. Terima kasih Andi. Semua banget dan mau aturan Rama Santi dulu ya. Om Santi Om. Mantap jiwa. Cara Bali, cara Kanada.